Hai Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa April 2025 untuk Virgo Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya. Oke. Bulan April tinggal sisanya aja guys ya. Sebelum kita masuk ke bulan Mei, ayo kita lihat dulu kira-kira pesan penting apa yang perlu kamu ketahui di beberapa hari tersisa di bulan April ini. Mudah-mudahan setelah menonton readingan ini, mendengarkan pesan ini guys, kamu bisa memperbaiki Aprilmu maybe guys, atau doing something, adding something valuable to your April, to close this April well or stunning. Oke. Tujuannya adalah untuk menutup April ini dengan baik. Karena April 2025 guys, sekali aja akan kamu jalani dalam hidupmu. Tidak akan pernah ada April 2025 lagi, oke? Oke, aku bicara dengan banyak Virgo sekaligus ya. Jadi nggak semua Virgo akan merasa resonate dengan apa. Capek banget kamu Virgo. Nggak semua Virgo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, atau keuangan, atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. I just mention it, okay, but never force it ya. Karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Kenapa kamu Virgo? Singkat-singkat saja, kayak ada kesan I'm out of here, I cannot do this anymore. Karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Mari kita cari Virgo yang lebih positif lagi. Tadi itu kayak Virgonya sedang menderita banget. Adakah? Oke, Ten of Pentacles. Virgo, oke ini dia. Nggak mau juga. Dua guys. Satu lagi ya, sekali lagi kita cari. Kalau kartu yang keluar tunggal, itu yang akan aku pakai Virgo. Enggak juga. Oke, no clue, it's okay. Tapi baunya dari tadi guys, bau-bau penderitaan. Oke, mari kita lihat dari oracle-nya dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilihan untuk pesan kamu ini. Hai my Virgo, Virgo Lini, Virgo Lono. Virgo, oh Virgo. Kalau orang barat bilangnya Virgo. Virgo. I feel good. I feel something good about you Virgo, but you don't feel the same just like I feel. Oke, sudah. Ya, susah banget deh guys. Ada Virgo. What has your inner voice been asking of you? Listen and act. Inner voice itu berarti intuisi ya guys, yang di dalam hati. Di dalam hati. Nih guys, biar kamu bisa baca. Bisa kebaca nggak guys tulisannya agak-agak gimana gitu? Oke. What has your inner voice been asking of you? Asking itu minta ya guys. Apa yang diminta oleh inner voice, suara dari dalam hatimu? Apa yang diminta oleh hatimu untuk kamu lakukan? Dengarkan dan lakukan. Berarti dengarkan suara hati dan lakukan. This is about heart di sini guys. Ini soal ada hati, cek. Ada simbol apa itu istilahnya, fluctuation. Gitu. Berarti kamu masih hidup gitu. ya kalau lu udah nggak hidup lagi, lu nggak akan mau gitu nonton readingan ini. So if oracles coming talking about inner voice, pasti ada yang mengganggu itu guys. Pasti ada yang mengganggu suara hatimu tadi. Biasanya otak, logika, atau
ego. Nah, jadi ini perang ini guys, antara mendengarkan egomu atau otakmu, pikiranmu, atau mendengarkan suara hatimu. Dan dimana-mana memang ego itu akan shouting katanya, atau teriak, sementara suara hati akan berbisik. Pernah dengar begitu, Virgo? Aku sering bilang gitu loh guys di channel aku ini. Kalau kamu rutin main ke sini, ego akan berteriak, keras dia berteriak guys, dan itu akan memenuhi isi kepalamu, dan hati akan berbisik. Nah, untuk mendengarkan suara hati ini, karena dia berbisik, you need to calm down your mind, menenangkan pikiran guys. Gimana cara menenangkan pikiran? Ambil palu, Virgo, getokin, dok dok. Bercanda guys. Atau bisa datangin dokter, tolong dong dok, keluarin dulu sebentar. Otak saya simpan aja di kulkas sebentar, biasa dengar suara. Nggak, bercanda guys. Yang pasti menenangkan pikiran. Ya berarti pikiran kamu kacau balau banget saat ini, Virgo. No wonder guys, dari tadi tuh kartunya kartu penderitaan semua yang muncul waktu random shuffle. Yang bikin kamu itu jadi merasa menderita atau tersiksa, so it's your mind, pikiranmu guys. Tapi kalau kamu dengar suara hatimu, katanya ada yang baik di situ, yang memintamu untuk melakukan kebaikan, karena itu yang baik. So what has your inner voice been asking of you? Listen and act. Dengarkan dan ikutin ya. Act ini action guys ya. Jadi bertindak. Bertindak itu bukan dari kepala kamu, apa yang kamu pikirkan yang tadi shouting, war gitu, ego itu. Tapi kamu terus bertindak karena kamu mendengarkan hati ini guys. Karena ini yang simbolnya adalah hati, bukan otak. Kalau otak itu lain guys. Otak itu kayak biasanya gambar itu kayak gambar-gambar zombie gitu, ada otaknya. Bisa jadi kamu is like zombie right now, Virgo ya, karena kamu main otak itu guys, jadi kamu seperti zombie katanya. Dan berarti bertentangan banget ya guys, antara otak atau ego atau pikiran kamu dengan hatimu bertentangan banget. Kamu disuruh mendengar dan bertindak berdasarkan suara hatimu gitu guys ya. Oke. Katanya suara hati itu nggak pernah salah, Virgo. Setuju nggak kamu? Why? Because the God themselves is sitting there. Katanya sih. Siapa tahu kamu setuju. Karena aku nggak bisa memaksakan. Mari kita lihat guys kartunya. Six of Cups. Mengenai peristiwa berulang. Jadi melelahkan sekali. Ada sesuatu yang berulang-ulang terjadi dalam hidupmu, Virgo. It's like you cannot bear it anymore. I cannot do that anymore. No, Virgo, you can do that. You can do that ya. You can do that because this is the strength. Nanti tak jelaskan strength ini apa. The Four of Cups. Penyesalan, missing opportunity, High Priestess. Bawahnya King of Pentacles. This is you, Virgo. Jadi guys, kalau kita bicara tentang ego, pikiran, logika, inilah guys bosnya, King of Pentacles. Ini energi Earth. Yang punya ini tanah guys, yang punya tanah, oke, tuan tanah. Taurus, Virgo, dan Capricorn energy. So this is you ya, as the King of Pentacles ada di bawah. Kayaknya kamu akan mendengarkan pikiranmu tadi guys, dan tidak mau mendengarkan hatimu. Lebih ke arah I cannot do this anymore. Nggak bisa lagi gua gitu. Kenapa? Karena berulang-ulang gitu-gitu aja. Kayak nggak ada hasil. Kayak ada yang sedang terjadi dalam hidupmu gitu aja guys, nggak menunjukkan hasil. It's like boring, membosankan, dan kemudian it's like useless. Sia-sia ini, ngapain di sini? Ngapain gua gini nih? Apa yang gua lakukan ini? Apalagi kamu tipe yang logika sekali ya, Virgo ya. Taurus, Virgo, Capricorn energy. You are counting everything and you see result. Kamu itu harus menganalisa hasil guys. Kalau kayak nggak nunjukin hasil, I'm out of it, nggak mau gua. Gitulah tipikal Earth sign Taurus, Virgo, dan Capricorn. Jadi kayak misalnya menurunkan berat badan. Taurus, Virgo, Capricorn itu akan ngedata guys. Sebelum gua olahraga atau diet, berapa berat badan gua. 2 minggu gua olahraga dan diet, berapa perkembangannya, penurunannya, signifikan nggak? Kalau signifikan, ada tanda-tanda penurunan berat badan, itu dia Virgonya akan melanjutkan. Tapi kalau kayak nggak ada, itu model-model begitu guys ya. Mereka tuh punya standar yang tinggi sekali mengenai result atau hasil. Dan saat ini yang sedang kamu jalanin ini, apapun itu guys situasimu, menurutmu nggak ada hasilnya, kayak nggak berguna,
kamu kayak sedang melakukan sesuatu yang tidak berguna dari sisi egomu ya guys, dari pikiranmu. Dan look at this, even it's useless you think from your mind, but you need to do this. Karena ini gak sia-sia katanya. I don't know what it means Virgo, you know. Strange ini guys, kartu kekuatan yang datang dari semesta. Jadi kalau ini datang, kamu lagi gak baik-baik aja, itu aja kata kuncinya. Kalau kamu lagi oke, lagi keren, lagi mantap gitu guys, lagi baik-baik saja, lagi bahagia, ini gak akan datang. Tapi ini udah datang dari beberapa waktu sebelumnya. Karena readingan ini recent past, now immediate future. Oke. The Strange didatangkan oleh semesta untuk menjinakkan sesuatu Virgo. Yang pasti ada yang menguasaimu saat ini guys, yang membuatmu lebih mendengarkan suara dari pikiran atau ego tadi dan tidak mau mendengarkan suara hati. Nah, kekuatan yang diberikan oleh semesta ini untuk menjinakkan apapun itu yang mempengaruhimu, supaya kamu bisa mendengarkan suara hati, bukan mendengarkan logika. Karena kalau logika yang kamu pakai, kamu tahu guys, this is useless. What the fuck I'm doing here? Kayak gak ada kerjaan lain aja, kayak gak ada yang lain aja yang bisa gue lakukan. Gue bisa melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat daripada yang sedang gue lakukan saat ini. That's your mind. So this Strange is coming for you for taming that things. Karena ini 2 major arcana guys. Jadi yang sedang kamu lakukan saat ini itu perintah dari semesta, itu perintah dari Tuhan, tapi di luar logikamu. Dan kamu Virgo, you are logic oriented. Itu yang perlu kamu terima dengan baik. By listen to your heart and do action based on your heart. Kamu udah dengar belum hatimu itu Virgo? Kamu pasti tahu guys yang mana bedanya, membedakan yang mana suara hati, yang mana suara pikiran. Okay, you have to know about that because the stress is coming. It's like taming your mind, your logic, your ego right now. Just do it. The Four of Cups di sini guys kayak doing something useless. Aku nggak tahu entah apa itu. Jadi ginilah intinya Virgo ya. Untuk kamu yang resonate dengan readingan ini guys, sampai dengan tanggal 30 April ini, kalau kamu merasa sedang melakukan sesuatu yang sia-sia, yang gak ada gunanya, yang gak menunjukkan perkembangan, yang gak menunjukkan hasil, sampai-sampai kamu harus mengabaikan sesuatu yang sebenarnya bisa kamu lakukan dan menunjukkan hasil, menunjukkan perkembangan untuk your personal life begitu, singkirkan personal life tadi, lakukan ini dulu guys. Karena ini berkaitan dengan kepatuhan. Look at this High Priestess here. High Priestess ini akan selalu bicara tentang Torah. Torah itu Taurat guys ya. Beberapa di antara kalian pasti tahu apa itu Taurat. Inilah hukum yang paling kompleks yang paling sulit untuk dijalani oleh manusia ya. Kalau nggak percaya searching aja di Google, apa itu hukum yang paling kompleks, yang paling sulit dijalani manusia. Namanya Taurat punya orang Yahudi zaman dulu. Dan ini berkaitan dengan divinity ya. Jadi ya, it's like impossible to do this, but you have to do this. Kayak begitu guys. And you already know because it's like written in your heart. You need to do this. Nothing is useless here. Even kamu merasa ini gak berguna, tapi ini berguna sekali katanya. I don't know. Yang pasti 2 major akan datang di sini guys. Kamu gak akan dikasih tahu sekarang deh kenapa ini berguna. Kamu gak dikasih tahu sekarang. Nanti kamu akan tahu guys. Oke, tapi yang jelas sebagai tarot reader aku harus kasih tahu sama kamu, ini kartu semesta, kartunya Tuhan, ini kartunya Tuhan. Dan diapit oleh suara pikiranmu yang bilang kalau this is useless, gak berguna. Entah ngapain gue melakukan ini. Okay. Jadi kalau misalnya tentang pekerjaan guys, kamu tuh ngerasa kayak I need to find another job. No, you have to do that current job. Kayaknya sia-sia yang aku lakukan ini, nggak berkembang, nggak bikin aku kaya raya, nggak bikin aku jadi apapun itu hal duniawi ya guys, namanya Virgo ya. Kayak world oriented, Pentacles oriented, nggak menghasilkan untukku, nggak ada gunanya untukku kayak begitu. No, you have to stay put on these things, on this shit, because this is major arcana, the universe yang menyuruh kamu untuk melakukannya. Keep on doing that. Listen to your heart and act based on your heart. Itu aja yang aku punya untuk kamu Virgo Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa April 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Virgo. Thank you very much. Dadah guys.